Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Badan Antariksa Amerika NASA membuka pusat informasi bumi maksud kami bagi publik di Washington DC. Pameran ini menggunakan teknologi canggih dan berupaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian bumi. Berikut laporan Rio Tuasikal dari VOA. Layar raksasa ini menampilkan konsentrasi karbon dioksida di planet bumi. Data selama 6 dekade yang membosankan diubah menjadi tampilan dinamis yang memukau. We're actually getting real-time data that accumulates, and we see long-term patterns. The Keeling curve, which is the curve that shows the amount of carbon dioxide in the atmosphere over the last 64 years. And that's one of the most compelling curves in science. Ini adalah bagian dari pameran baru NASA bertajuk Pusat Informasi Bumi di Museum Nasional Sejarah Alam Smithsonian di Washington. Visualizations really can bring a much deeper understanding of what we're seeing from space than a report can. Hyperwall menampilkan sejumlah data yang mencengangkan. Dapat menunjukkan di mana tepatnya karbon dioksida terkonsentrasi dalam jumlah tertinggi hingga melacak dinamika polusi cahaya dan kebisingan di planet ini. 25 satelit dan banyak sensor darat mengumpulkan informasi yang dibagikan NASA kepada pengunjung. Berbagai visualisasi ini memukau tidak hanya pengunjung, tetapi juga ilmuwan berpengalaman yang terbiasa dengan lautan data. My favorite visualizations is the one that shows all of the ocean currents, and it's color-coded with temperature, and that's because we are an ocean planet. The oceans store the vast majority of the energy that comes in from the sun, and those slow meandering currents move that heat all around the planet, and that's what makes life possible on Earth. Administrator NASA Bill Nelson yang jadi astronot dengan program pesawat ulang-alik Columbia pada tahun 1986 mengatakan proyek seperti ini memiliki nilai pendidikan yang sangat besar dan dapat menginspirasi pengunjung untuk mengenali peran mereka dalam merawat planet bumi. Everybody on planet Earth can become co-stewards of preserving this beautiful, colorful creation that is suspended in the middle of nothing. And that is planet Earth. Pameran ini akan terbuka untuk umum hingga 2028. Selama lebih dari 50 tahun, satelit-satelit NASA telah mengumpulkan berbagai macam data mengenai planet bumi, termasuk kualitas udara, tanah, dan iklim. Dalam pameran informasi bumi, NASA fokus pada 6 aspek, antara lain kenaikan permukaan laut, gas rumah kaca, dan pertanian. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, kota Washington DC memiliki banyak struktur fasilitas umum dan bangunan tua. Hal ini dipertahankan sebagai ciri khas kota, tapi hal ini membawa masalah karena tikus. Salah satu tempat populer sebagai lokasi wisata dan bisnis Adams Morgan pun tak luput dari masalah tikus. Berikut laporan Alam Burhanan dan Valadia Baraputri dari VOA. Halo, jalan yuk sama saya, Valadia Baraputri. Sekarang kita ada di kawasan bernama Adams Morgan di Washington DC yang terkenal sebagai pusat hiburan di kota ini. Di Adams Morgan banyak bangunan-bangunan tua yang dialihfungsikan menjadi tempat-tempat hiburan. Seperti yang satu ini. Ini adalah gereja yang usianya lebih dari 100 tahun dan dialihfungsikan menjadi hotel, bar, dan restoran. Nah, foto ini berkaitan dengan latar belakang atau sejarah dari area ini, Adams Morgan. Di sebelah sini juga bisa dilihat ada lebih banyak foto-fotonya. Jadi, zaman dulu waktu kulit hitam dan kulit putih di Amerika ini dipisahkan, ada 2 sekolah di area ini. Yang namanya Adams itu untuk kulit putih dan Morgan untuk kulit hitam.
setelah segregasi era atau zaman segregasi di Amerika berakhir, nama kedua sekolah itu disatukan menjadi Adams Morgan. Dan masih banyak warga di sini yang ingin mempertahankan sisi sejarah dan karisma wajah dari area ini. Kita temui salah satunya. 10-15 years ago, developers started buying up the houses, the row houses in the neighborhood. Over time, we assembled a coalition of many people because they, like we, valued the neighborhood character of a house with row houses. Selain cantik, ada yang juga seru dalam tanda kutip dari Adams Morgan. Ini nih salah satu petunjuknya. Jadi kalau malam-malam di sini ada sekelompok warga yang mengajak anjing-anjing mereka untuk berburu tikus. Malam itu saya ikuti sekelompok warga berburu tikus di sini dan dalam 2 jam mereka dapat 31 tikus. Kenapa berburu tikus? Karena Washington DC adalah kota keempat dengan populasi tikus terbesar di Amerika Serikat. We do it because these dogs are genetically hardwired to hunt vermin. They're hunting dogs, they're working dogs, so we are working our dogs. Nah, itu tadi keindahan dan keseruan jalan-jalan di Adams Morgan. Kemana lagi kita jalan-jalan selanjutnya? Ikuti terus, jalan yuk! Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.